Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai beberapa penyelesaian soal kimia dasar dan kimia analitik dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elia Risma Nurdiana dengan NIM 2404060033 dari Prodi Pendidikan Kimia, Rombel PK2A. Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Untuk soal yang pertama, seorang laboran menemukan larutan bening tanpa label saat membersihkan lemari bahan kimia di laboratorium. Menurut laporan tersebut, botol tersebut berisi campuran kation golongan 1 dan 2. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya ya. Langkah awal yang harus dilakukan laboran yaitu menambahkan HCl encer. Nah, berdasarkan buku Vogel, yang kemungkinan membentuk endapan putih adalah Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Artinya, dalam larutan tersebut mengandung AgCl, PbCl2, dan Hg2Cl2. Maka kation golongan 1 yang mungkin terdapat pada larutan tersebut adalah Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Nah, berikut adalah bukti dari Vogelnya. Untuk langkah yang kedua, filtrat diuji dengan H2S dalam suasana asam akan menghasilkan endapan hitam. Nah, menurut buku Vogel, kemungkinan kation yang akan membentuk endapan hitam ketika ditambahkan H2S yaitu Bi3+ dan Cu2+. Ini untuk bukti dari buku Vogelnya ya, dapat dilihat. Langkah yang selanjutnya yaitu endapan putih diuji lebih lanjut. Nah, menurut buku Vogel, endapan putih yang sebagian larut dengan air panas yaitu PbCl2 atau Pb2+. Dan untuk memastikan apakah benar adanya kation Pb2+, maka larutan diuji lebih lanjut dengan ditambahkan larutan K2CrO4. Jika terbentuk endapan kuning cerah, maka dalam sampel tersebut terdapat Pb2+. Nah, karena dalam pernyataan soal di depan itu terdapat endapan kuning cerah, maka benar terdapat Pb2+ dalam sampel tersebut. Nah, kemudian endapan putih diberi NH3 encer. Jika membentuk endapan hitam, maka dalam sampel tersebut mengandung Hg2+. Untuk langkah yang terakhir yaitu endapan hitam dari filtrat H2S ditambahkan dengan NH4OH dan garam amonium. Jika sebagian menjadi larut dan larutan menjadi hijau kebiruan, maka dalam sampel tersebut mengandung Cu2+. Karena CuS larut dalam NH4OH membentuk ion kompleks CuNH3 4 kali 2+ yang berwarna hijau kebiruan. Berikut buktinya yang dari Vogel. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan kation yang terdeteksi yaitu ada Pb2+, Hg2+, dan Cu2+. Untuk soal yang nomor 2, menghitung derajat disosiasi atau harga alfa dari larutan berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, 1 molar larutan asam asetat dengan Ka 1,0 kali 10⁻⁵.
Nah, diketahui konsentrasi awal asam asetat itu 1 molar. Kemudian, kita misalkan derajat ionisasi dengan huruf A. Berikut adalah reaksi disosiasinya. Dari reaksi tersebut kita dapat menghitung MRS. Nah, dari MRS ini didapat konsentrasi dalam keadaan setimbang. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan ke rumus Ka. Maka didapat rumusnya Ka sama dengan A kuadrat per 1 min A. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai Ka, ya ini Ka-nya disubstitusikan ke sini. Menjadi 1,0 kali 10 pangkat min 5 sama dengan A kuadrat min 1 min A. Kemudian kita asumsikan bahwa nilai A itu lebih kecil daripada 1. Maka 1 min A kita anggap sebagai 1. Nah, karena 1 min A ini kan sama dengan 1, maka A kuadrat tinggal ditukar tempat saja sama nilai Ka ini. Yaitu didapat nilai A 0,0316 atau 3,16 kali 10 pangkat min 3. Untuk pertanyaan nomor 2, 1 molar asam asetat ditambah dengan 0,10 molar natrium asetat. Karena asam asetat itu asam lemah dan maaf ya, ini salah, harusnya bahasa konjugasi. Nah, karena asam lemah ditambah bahasa konjugasi itu menjadi larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, natrium asetat ini adalah garam dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Jadi saat dilarutkan itu terionisasi 100% dan menghasilkan reaksi seperti ini. Nah, dari reaksi ini kita dapatkan konsentrasi CH3COO- sebanyak 0,10 molar dari natrium asetat. Karena kita sudah punya CH3COOH 1 molar dan CH3COO- 0,10 molar, maka dapat kita masukkan ke rumus Ka. Tetapi karena konsentrasi H+ ini belum diketahui, jadi kita pindah ruas untuk mencari konsentrasi H+-nya. Nah, didapat konsentrasi H+ itu 1,0 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian dapat kita cari harga alfanya. Dengan rumus ini konsentrasi H+ dibagi konsentrasi asam asetat, didapat 1,0 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari hasil perhitungan A dan B itu berbeda karena pada larutan campuran asam asetat dan natrium asetat, ion asetat yang berasal dari natrium asetat berfungsi sebagai basa konjugasi yang menetralkan beberapa ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan oleh asam asetat. Akibatnya, keseimbangan asam asetat bergeser ke kiri, mengurangi derajat ionisasi asam asetat dibandingkan dengan larutan asam asetat murni. Dengan kata lain, adanya natrium asetat ini menghambat disosiasi asam asetat tersebut. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, menghitung pH larutan.
Untuk pertanyaan yang pertama, 75 mili asam klorida 0,01 molar ditambah dengan 50 mili asam nitrat 0,05 molar. Nah, ini adalah asam klorida jika diuraikan menjadi H+ dan Cl-. Begitu pula dengan asam nitrat menjadi H+ dan NO3-. Untuk langkah yang pertama yaitu mencari mol dari HCl dan HNO3. Untuk rumus mencari mol itu sama ya. Ini molaritas, kemudian dikalikan dengan volume. Tapi volumenya dalam bentuk liter. Nah, untuk mol HCl didapat 0,00075 mol atau 7,5 kali 10 pangkat min 4 mol. Dan untuk mol HNO3, 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian kita jumlahkan mol dari kedua larutan ini. Didapat 3,25 kali 10 pangkat min 3 mol. Setelah itu kita jumlahkan volumenya. Ini volume dari asam klorida itu 75 mili dan volume asam nitrat 50 mili. Maka setelah dijumlahkan menjadi 125 mili. Dan jika diubah ke dalam liter menjadi 0,125 liter. Setelah itu kita mencari konsentrasi H+. Ini total mol H+ dibagi total volume. Maka didapat 0,026 molar. Setelah itu kita masukkan ke rumus pH. Rumus pH itu min log konsentrasi H+. Nah, ini konsentrasi H+-nya ya. Kita masukkan menjadi 1,59. Nah, kemudian untuk soal yang B, 50 mili NaOH 0,01 molar ditambah 50 mili amonia 0,1 molar. Nah, NaOH ini adalah basa kuat dan amonia basa lemah. Jika direaksikan, amonia ditambah ini ion OH- dari NaOH menjadi NH4+. Setelah itu dapat kita hitung mol OH- dari NaOH sebanyak 5,0 kali 10 pangkat min 4 dan mol NH3 5,0 kali 10 pangkat min 3 mol. Karena NH3 berlebih, OH akan habis dan terbentuk NH4+. Maka kita memiliki larutan buffer NH3, basa lemah, dan NH4 sebagai asam konjugasinya. Nah, berikut adalah mol setelah reaksi. Volume totalnya 100 mili atau 0,1 liter. Setelah itu dapat kita hitung konsentrasi NH3 dan NH4. Untuk konsentrasi NH3 didapat 0,045 molar dan untuk yang NH4 0,005 molar. Nah, karena Kp di sini itu 1 kali 10 pangkat min 5, maka PKB-nya sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus pH. Ini konsentrasi NH4 dari sini ke sini, juga NH3-nya ke sini. Kemudian dibagi, didapatkan 1/9. Log 1/9 itu 0,95. Min 0,95, maka 5 dikurangi 0,95. Hasilnya 4,05. Kemudian 14 dikurangi dengan 4,05 didapat 9,95.
Untuk soal yang ketiga, 100 ml asam asetat 0,1 molar ditambah 100 ml barium hidroksida 0,05 molar. Nah, untuk langkah yang pertama itu mencari mol asam asetat. Sama ya seperti tadi, mengalihkan molaritas dan volume dalam bentuk liter. Untuk mol asam asetatnya didapat 0,01 mol. Kemudian mol barium hidroksida sama dengan ini molaritasnya 0,05 dikali volumenya dalam bentuk liter menjadi 0,1 liter dan didapat 0,005 mol. Namun karena ini OH-nya itu 2 kali, jadi kita kalikan 2 dan menjadi 0,01 mol OH-. Nah, karena molnya sama, maka reaksi netralisasinya menjadi sempurna. Nah, dari reaksi ini kita dapat menghitung MRS. Nah, karena CH3COOH itu habis, dan yang tersisa CH3COO- atau basa konjugasinya, maka larutan menjadi larutan garam yang mengalami hidrolisis. Nah, setelah itu kita dapat menghitung volume totalnya. 100 ml tambah 100 ml sama dengan 200 ml atau 0,2 liter. Dan mencari konsentrasi CH3COO-. Mol per liter sama dengan 0,05 molar. Nah, karena reaksi hidrolisis itu adalah penguraian garam oleh air, maka ini kita dapatkan reaksinya seperti ini. Setelah itu kita dapat menghitung konstanta basa dengan membagi Kw dengan Ka. Ini Ka-nya konstanta asam dari asam asetat. Didapat 5,56 kali 10 pangkat min 10. Nah, setelah didapat nilai konstanta basa, kita dapat mencari konsentrasi OH-. Rumusnya akar Kb dikali ini garam. Konsentrasi garam. Nah, didapat 5,27 kali 10 pangkat min 6. Setelah itu kita mencari pOH. Karena ini basa ya, jadi nggak bisa langsung menghitung pH-nya. Harus pOH dulu. Nah, min log ini konsentrasi OH-. Ini ya, dimasukin ke sini sama dengan 5,28. Setelah itu baru kita mencari pH. 14 dikurangi ini pOH. Didapat 8,72. Untuk soal yang nomor 4, larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 molar dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 molar. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah campuran tersebut dapat membentuk larutan penyangga? Oke, langsung kita bahas ya. Nah, apakah campuran tersebut membentuk larutan penyangga? Asam formiat itu adalah asam lemah, dan kalsium formiat itu basa konjugasinya, karena menghasilkan ion HCOO-. Nah, asam lemah ditambah basa konjugasi itu menghasilkan larutan penyangga. Jadi benar, dari campuran tersebut itu membentuk larutan penyangga. Nah, karena dari campuran tersebut benar membentuk larutan penyangga, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung pH larutan yang terbentuk. Nah, di sini tuh diketahui Ka asam formiat 2 kali 10
pangkat min 5, maka pKa-nya min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,7. Setelah itu kita menghitung mol HCOOH, yaitu 0,1 molar dikali ini 100 ml diubah menjadi liter ya. Jadi 0,12 liter. Maka mol HCOOH menjadi 0,012 mol. Terus mol HCOO- dari kalsium formiat yaitu 0,0075 mol. Karena HCOO-nya itu ada 2, maka kita kalikan 2 dan menjadi 0,015 mol. Setelah itu kita dapat masukkan ke rumus pH. Ini pKa ditambah log konsentrasi basa konjugasi per konsentrasi asam lemah. Kita masukkan di molnya 0,015 per 0,012 itu 1,25. Nah, log dari 1,25 itu 0,1. 0,1 ini kita tambahkan dengan 4,7 menjadi 4,8. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu pH setelah ditambah 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar. Pertama kita mencari mol OH- dari kalsium hidroksida. Nih, 0,1 molar dikali 1 ml yang diubah menjadi liter. Didapat 0,0001 mol. Karena OH-nya ini ada 2, jadi kita kalikan 2 menjadi 0,0002 mol. Nah, berikut adalah reaksi netralisasinya. Nah, setelah reaksi, mol HCOOH menjadi 0,0118 mol. Dan mol HCOO- menjadi 0,015 mol. Setelah itu dapat kita masukkan ke rumus pH. Ini kan tadi pKa-nya udah diketahui, jadi bisa langsung dimasukkan. Ini juga mol HCOO- bagi mol HCOOH didapat 1,29. Log dari 1,29 itu 0,11. Kemudian ditambahkan dengan 4,7 menjadi 4,81. Nah, ini untuk soal yang terakhir. Larutan AgNO3 sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar dapat bereaksi dengan larutan Na2CrO4 0,1 molar, sehingga membentuk endapan. Berapa gram massa endapan yang dapat dihasilkan dan berapa volume larutan Na2CrO4 jika diketahui HRAG, S, Na, Cr, dan Ksp Ag2CrO4. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, ini untuk pembahasannya. Ini kan tadi udah diketahui di depan. Dan untuk reaksinya seperti ini. Maaf kepotong. Ini perbandingan mol AgNO3 dan Na2CrO4. Nah, ditanya massa endapan dan volume Na2CrO4. Nah, pertama kita mencari mol AgNO3. Ini diketahui konsentrasinya 0,2 molar dan volumenya 0,1 liter. Maka mol AgNO3 itu 0,02 mol. Karena 2 mol AgNO3 bereaksi dengan 1 mol Na2CrO4, maka mol Na2CrO4 yang diperlukan itu hanya 0,01 mol. Setelah itu kita dapat menghitung
volume Na2CrO4 yang dibutuhkan. Itu dari mol ini dibagi molaritasnya. Didapat 0,1 liter atau 100 ml. Nah, karena mol Ag2CrO4 yang terbentuk sama dengan mol Na2CrO4 sama dengan 0,01 mol karena perbandingannya 1:1. Dan Mr Ag2CrO4 itu 332 gram per mol. Maka dapat kita menghitung masanya mol dikali Mr. Didapat 3,32 gram. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.